Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama ngaji bareng surat tafsir surat Yasin yang dikarang oleh Syekh Hamamizada. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Nifu as-Syekh Hamamizada wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini walahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu as-Syekh Hamamizada rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi kemarin kita sudah mengkaji bersama-sama tentang dialog, ya, dialog Sam'un dengan Raja Antokia, di mana kemudian sampai kemudian kepepet yang siapa rajanya ini, karena dua orang utusan yang tampil, ya, demonstrasi tentang bagaimana kekuatan mereka, bukti mereka bahwa mereka ini benar-benar utusan Allah. Mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit mata, buta, bahkan nggak punya itu. Kemudian dibully lah, coro itu sekarang itu dibully sama. Loh, ini Rasul ini, dua Rasul ini, utusan ini bisa apa? Demikian hebatnya. Sekarang kamu coba bagaimana? Apa yang bisa diperbuat yang kau sembah, yaitu berhala-berhala. Kemudian ya jawabannya laisali angka sirrun maktumun inna ilahana al-layas ma'wala yubsiru. Kata Sam'un, kata Raja, ya gini on Sam'un, saya ini sudah nggak ada bukti atau nggak ada apa rahasia di antara kita, saking akrabnya kita. Saya ngomong apa, cerita ke kamu, saya ceritakan saja ini belak-belakan bahwa ya Tuhanku ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa mendengar, nggak bisa. Nah ini kenapa kok kemudian berkata begitu? Ini Syekh Hamamizada menceritakan wakana Sam'un, dan wakana lan ono apa Sam'un iku idza dakhala al-maliku idza dakhala al-malika, nalikane idza dakhala, nalikane mlebu sapa al-maliku alal asnam, ya idza dakhala nalikane mlebu sapa al-maliku raja alal asnami ing dalem pelataran persembahan, ya dakhulu mongko mlebu sapa Sam'un biduhulihi bareng karo mlebune raja. Jadi kenapa kok saking akrabnya itu, ya karena ya Sam'un ini pinter, jadi etok-etok apa ya, pura-pura dia itu seakan-akan ikut agamanya raja. Jadi raja ketika masuk ke altar persembahan, menyembah itu, persembahan itu tempat mereka beribadah, berapa ada arca-arca berhala, itu Sam'un ikut masuk bersama raja. Wa yusolli kathiron wa yatadharra hatta dhannau. Wa yusolli
kathiron. Sholat ya kan. Sam'un ini juga sholat kathiron dengan orang banyak, dengan kebanyakan orang. Tapi sholatnya ya sam'un tentu enggak menyembah berhala. Wa yatadarru alan yus tadarru juga yus khusuk lah. Kata dhannau anna sam'un ala millatihim. Sehingga mereka orang-orang raja beserta punggawa-punggawa itu merasa sam'un ini seperti ikut agama mereka. Tapi Sam'un ini kan enggak. Jadi Sam'un ini pintar, menyembunyikan. Dia itu pintar. Memang ya ini kehebatannya orang-orang cerdik pandai dengan ini. Faqala al-maliku lil mursalin. Faqala mongko ngomong sapa al-maliku. Kemudian raja ini bertanya lir rasulaini kepada dua utusan yang tadi itu, yang kemarin itu. In qadara ilahakuma alladzi na'budanihi ala akhya'il amwati amanna bihi. Sudah, kalau hanya sekedar orang buta kamu sembuhkan, orang nggak punya mata kemudian bisa kamu sembuhkan, bisa melihat, itu ya aneh lah. Tapi buktinya itu kurang, bagi kita kurang mantap, kurang jos, kata siapa raja ini. In qadara ilah hukum. Jika Tuhan kalian berdua ini kuasa, mampu, alladzina abudanihi, yang kau sembah ini ala mampu ala ihya'il amwati, menghidupkan orang yang mati. Kalau sesembahanmu atau Tuhanmu ini bisa menghidupkan orang mati, semua pasti percaya, iman, kata raja itu. Karena ya sekedar itu mungkin kamu bisa lah, bisa sihir, bisa apalah. Tapi kalau orang mati ini kan nggak ada orang bisa menghidupkan orang mati. Coba sekarang kalau kamu memang benar Rasul dan Tuhanmu itu digdaya sakti, Tuhanmu itu maha kuasa, maha segalanya. Coba nanti kamu bisa enggak menghidupkan orang mati. Nah kalau bisa, kita semua akan beriman. Aman nabihi wabikuma. Kita akan beriman kepada Tuhanmu dan juga kepada kalian berdua, kata raja. Kedua rasul, kedua utusan delegasi dutanya Nabi Isa itu. Qala alihuna qadirun ala kulli syai'in. Ilahuna. Qala ilahuna qadirun ala kulli syai'in. Oh, ini jangan kayak gitu. Semuanya ini serba mampu. Kuasa ala kulli syai'. Qadirun ala kulli syai'. Tuhanku, kata Rasul ini, dua utusan ini. Tuhanku ini mampu, maha segalanya, semuanya bisa, kata Rasul ini. Faqala al-malik, innaha huna mayyitan. Ya sudah, kalau memang itu benar, apa yang kau katakan bahwa Tuhanmu itu bisa menghidupkan orang mati, ya sudah, hahuna mayyitan mata mundu sab'ati ayamin. Ini di sini ini ada jenazah mayat yang 7 hari lalu baru meninggal. Mundu sab'ati ayamin, dari kira-kira yes panjene ini ingin itu. Dan jajal itu ingin membuktikan. Memang dulu itu seperti itu, pembuktian itu orang dulu ya. Apalagi zaman-zaman kerasulan sebelum Nabi Muhammad itu selalu mukjizatnya itu hal-hal yang luar biasa, di luar konteks kekuasaan manusia, selalu begitu. Dan umat dahulu itu mokong-mokong, secara
Kalau sekarang mokong itu apa ya? Ya pokoknya serba begitulah. Semuanya serba harus tunjukkan. Bagaimana kekuasaan Tuhanmu itu? Kan gitu. Selalu begitu. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu selalu begitu. Yang langsung diperlihatkan secara ainiyah, sekarang kasat mata. Jadi secara kasat mata. Kalau Kanjeng Nabi dia enggak. Di waktu-waktu tertentu yang kadang-kadang enggak ada itulah. Kalau Kanjeng Nabi itu mukjizat terbesar Kanjeng Nabi itu ya Al-Qur'an. Ya mukjizatnya itu tentang ilmu pengetahuan, otak. Jadi sumber ilmu pengetahuan Al-Qur'an itu mukjizatnya kan Nabi. Jadi kan Nabi itu yang model seperti ini ya ada tapi enggak banyak. Tapi kalau orang sebelum Kanjeng Nabi, sebelum Nabi Muhammad, ini mukjizatnya yes kayak gini-gini ini, ya seperti itu, menghidupkan orang yang sudah mati ya. Sudah, tapi ya bisa, mereka bisa. Karena ya memang mereka ini rasul-rasul utusan Allah yang memang benar-benar sama Allah diberi kemampuan untuk itu, ya. Biidznillah, biidznillah. Sudah. Hahuna mayitan, inna hahuna, inna sak temene hahuna iku ing di kita ini, di tempat kita ini mayitan, ono mayit, mata mundu seba'ati ayamin yang telah mati, yang sudah mati 7 hari yang lalu. Wa anni akhartuhu walam adfanu. Jadi saya sengaja memang, kata raja, saya sengaja mengakhirkan mayit ini dan tidak memakamkan, menguburkan hatta yarji'a abuhu. Bapaknya datang karena bapaknya wakanal ab ghaiban, karena bapaknya ini pergi jauh. Jadi sudah kita kesepakatan ini ada orang meninggal. Ya sudah meninggal 7 hari yang lalu, kita biarkan itu, kita biarkan, gak kita kubur, biar nanti bapaknya, ayahnya kalau sudah pulang, ayahnya ini jauh, ya biar datang lah. Kalau faja'u ilal mayyiti, sudah. Kalau sudah datang ya nanti kita kubur. Jadi memang ini sudah ada skenario. Faja'u ilal mayyiti, maka atas cerita ini faja'u maka semuanya berbondong-bondong ilal mayyiti, mendekati mayit. Wa qad taghayyara launuhu. Jadi baunya ini sudah berubah karena sudah 7 hari ya, jenengan bayangkanlah orang, sama bayangkan orang mayat 7 hari masih belum diapa-apakan, ya jelas lah sudah berubah. Faja'ala yad'awani rabbahuma. Faja'ala mongko age-age itu ya dengan bersegera. Faja'ala itu ya bersegeralah. Bersegera siapa? 2 utusan itu. Yad'awani rabbahuma. Yad'awani khale dongo sopo 2 rasul itu rabbahuma kepada Tuhannya. Jadi 2 orang ini ya dengan cepat terus berdoa kepada Tuhannya. Ala niatan dengan kelihatan orang banyak. Jadi di pelataran gitu ya, di sini di istana kan sama raja. Jadi 2 orang ini terus berdoa. Berdoanya itu ya alania itu ya terang-terang. Orang-orang tahu banyak, punggawa-punggawa, ono pate, ono siapa itu, semuanya lihat. Semuanya lihat, oh iki orang ini lagi berdoa. Semuanya tahu. Ya hayu ya seandainya ya, mereka terwiritan ya hayu ya qayyum. Ya hayu ya qayyum seandainya. Itu ketok, semuanya juga dengar. Waja'ala, tapi apa yang dikerjakan? Waja'ala sam'un yad'u rabbahu sirron. Nah, ini jadi
Jadi dua orang, Sodik dan Masduk itu ndonga puan, kelihatan orang banyak, Sam'un ini dengan doa yang sir. Sir itu ya yes, gak ada orang tahu ya, rahasia. Jadi secara diam-diam itu siapa Sam'un ini ya berdoa. Jadi pintere siapa namanya Sodik dan Masduk, utusan yang dua orang ini, pinternya begitu, mengandalkan Sam'un sebenarnya. Jadi mereka ini mengandalkan ini, pokoknya kita apapun yang diminta raja pasti akan kita lakukan. Gitu. Tenang, karena apa? Karena ada Sam'un. Jadi mereka ndonga seolah-olah mereka yang temenan. Tapi sakjane sing Gusti Allah itu yang sirron. Jadi Sam'un ini secara diam-diam juga berdoa. Jadi yang sebenarnya yang itu kan Sam'un. Faqamal mayyitu. Maka kemudian loh, kaget orang-orang. Mayat yang sudah 7 hari belum dikebumikan, belum dimakamkan. Begitu ada doanya Sam'un yang siri ini, ya bersama Rasul dan Masduk yang ya apa ya yus pokoknya donga istighosar bawanter wame itu. Sing Sam'un wis tenang ae siri. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu yang Qayyum, ya katakanlah begitulah terus. Nah, itu faqamal mayyitu biidznillah. Jadi mayat itu kemudian tahu-tahu langsung berdiri, langsung berdiri. Biidznillah, dengan izin Allah, maka mayat ini bisa hidup kembali. Faqala inni qad muttu sab'ata ayyamin. Mayat iki yo kaget. Jadi sing orang yang hidup ini kaget, mayat iki yo kaget. Jadi sing kaget itu gak cuman sing hidup saja, yang sing hidup mesti kaget. Oh, wong mati tolong 7 hari kok tahu-tahu bisa hidup kembali, ini kan yang mengagetkan lah. Ya jelas mengagetkan. Tapi yang kaget itu tidak cuma orang-orang masyarakat di situ, raja. Tapi yang meninggal ini juga kaget. Faqala terus ngomong mayat ini qad muttu sab'ata ayyamin. Saya ini kan sudah meninggal 7 hari yang lalu. Kamu tuh musyrikan dan saya ini mati dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan musyrik ya jelas lah. Karena waktu itu penduduk Antokia kan menyembah berhala, jelas musyrik. Makanya dia kaget. Aku mati wis 7 dino terus musyrik. Lah kok iso urip maneh iki piye? Fa'adkhiltu fi sab'atin audiyatin. Sudah. Terus dia cerita, saya ini sudah mati 7 hari dan dalam keadaan mati yang musyrik. Lah, fa'udkhiltu fi sab'ati audiyatin. Audiyah itu watin biwati ghairi dzar'in. Jadi dulu doanya Nabi Ibrahim kan gitu. Biwatin ghairi dzar'in, dengan sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Itu Nabi Ibrahim Masrano Siti Hajar dan Nabi Ismail di apa lembah. Ya lembah itu ya sekarang itu yang di Mekah itu, Masjidil Haram. Kita mayat yang bercerita, fa'udkhiltu fi sabati audiyatin. Aku katanya itu dimasukkan 7 lembah minan nari dari neraka. Dari 7 lembah neraka ini kan di apa ya diceritakan kan banyak tingkatannya seperti hanya surga. Ada ono surga sing kanggo wong ecek-ecek, kadang-kadang yo salat yo iya tapi yo kadang-kadang gak salat yo pokoknya wong saya ecek-ecek lah, wong ecek-ecek yo wong sak gak begitu itu lah, orang biasa itu yo swargane ya swarga biasa. Nah, wong ya wong sing biasa-biasa ya nerakanya ya biasa-biasa. Nakale maksiate gak terlalu ya
Ya nerokoknya ya nggak terlalu, tapi sing wis tingkatan maksiatnya besar itu ya nerokoknya mesti tingkatan besar. Nah, ini kata mayat ini, saya ini sudah dimasukkan di bawah 7 lembah dari neraka. Fa'ana ukhdirukum. Nah, fa'ana ukhdirukum. Sudah, ini mulai bercerita. Jadi apa ya? Mayat ini, jadi ini apa? Cerita ini ingin menunjukkan bahwa Rasul, ya, utusan Nabi Isa, ya, Sodik, Masduk, dan Sampun, ini memang diberi keistimewaan oleh Allah biidznillah bisa menghidupkan orang mati. Jadi di samping bisa menghidupkan orang mati, cerita bagaimana kondisi dia ketika meninggal itu. Dan ini ceritanya, jadi apa? Dakwanya itu tidak cuma terus mereka mampu menghidupkan orang mati, tidak. Tapi orang mati yang sudah mati terus kemudian hidup ini ikut berdakwah, menceritakan bagaimana kehidupan dia ketika musyrik terus ketika sudah mati itu. Ya ini fa'ana ukhdirukum. Kata siapa mayat ini. Wahai orang-orang masyarakatku, ini saya cerita kepadamu dan aku akan memberikan sebuah peringatan amma antum fihi. Ya sudahlah, aku itu karena musyrik itu saya yang dibawa ke lembah neraka jahanam, neraka hawiyah, neraka opola, 7 neraka itu saya rasakan semua. Maka ya ini saya berpesan pada kalian semua, sudahlah kalian harus beriman. Fa'aminu billahi. Ya. Sudah kamu harus beriman. Ukhdirukum amma antum fihi. Fa'ana ukhdirukum amma antum fihi. Katanya. Sudah saya sekarang urip ini, mumpung saya masih hidup. Ya sudah kalian ini pesan saya katanya. Ya harus fa'aminu billah. Kalian harus beriman kepada Allah. Semakol mayit. Kemudian mayit ini berkata lagi, bercerita. Futihat abwabas sama. Futihat dibuka. Abwabus samai, pintu-pintu langit. Faidan nadortu. Faidan. Dumadan tiba-tiba nadortu. Aku ini melihat. Jadi aku melihat ra'aitu syaban hasanal wajhi. Jadi suatu ketika kata mayat ini langit, pintu-pintu langit ini dibuka. Kemudian aku melihat ada seorang pemuda hasanal wajhi, sing tampannya luar biasa, tampannya luar biasa. Orang pemuda yang tampan. Yasfa'u liha ula'id thalatha. Lah, yang saya heran, pemuda yang tampan ini datang yasfa'u memberikan syafaat. Jadi yasfa'u itu ya menolong. Yasfa'u menolong, memberikan syafaat sopo pemuda ini. Pemuda yang sangat tampan ini. Itu saat memberikan pertolongan liha ulai salasa kepada 3 orang ini. Nah, raja kan ya bingung, 3 orang siapa katanya. Faqolal malik wa minat salasa. Sopo sing mbok maksud wong telu ya. Di sini kan banyak orang, ono pate, ono sopo lah, prajurit Lombok Ijo, ya, istilahnya prajurit kecengan, prajurit sing kroco-kroco, prajurit Lombok Ijo. Nah, itu lah ini kan banyak orang yang kamu maksud 3 orang yang ditolong oleh pemuda yang tampan itu siapa kata raja. Qala ahaduhum sampun. Maka kemudian yang mayit tadi berkata, salah satunya adalah Sam'un. Wahadani, dan yang kedua
Wahadani, dan ini yang wa asaro ila, kemudian sambil dia mengatakan wahada ini dan ini, itu sambil menunjuk dua sahabatnya Sam'un, Sotik dan Masduk. Fata'ajjabal maliku, maka takjub, semakin terheran. Walamma alima Sam'un anna qaulahu qad athara fil maliki akhbarahu bil khali wa da'ahu ilal Islam. Begitu falamma alima, tahu sapa Sam'un anna qaulahu, bahwa sesungguhnya perkataan atau apa yang diceritakan mayit, ya, iku qad athara fil maliki, itu sudah mulai merasuki raja. Jadi sudah mulai raja ini sudah terasuki atau sudah kemasukan cerita ini. Akhbarohu bil khali ta'u wada'ahu ilal Islam. Akhbarohu mongko, ya, mengabarkan, jadi bil khali wada'ahu, jadi apa, ya, Sam'un ini semakin memberikan kayak tambahan. Jadi kabar itu seperti ini loh. Iya betul nih, seperti ini bil khali, dan keadaan itu. Wada'ahu, dan mengajak sapa Sam'unhu kepada raja ilal Islami, memeluk. Amanal maliku, maka kemudian berimanlah sang raja. Wa amana qaumuhu, dan juga masyarakat Antokia ini juga cerita-cerita ini. Jadi kemudian raja Antokia, Aftoikhis, yang namanya Aftoikhis kemarin itu beriman, ya, masuk Islam, memeluk Islam. Tidak hanya itu, tapi juga sebagian besar kaumnya, ya, masyarakat Antokia ini juga masuk Islam. Wa kafarul akhirun, dan ada sebagian yang masih tetap kafir. Faman lam yu'min, maka waman lam yu'min, maka orang yang tidak beriman, ya, orang yang Jibril soha Jabrail alaihissalam alaihim soihatan fahalaku. Jadi nanti di ayat-ayat yang lain diceritakan besok, ya, besok akan ceritakan. Jadi raja ini kemudian beriman dan masyarakatnya mayoritas, tapi ada beberapa yang masih musyrik, masih tidak mau mengikuti Sam'un dan Sodik dan Masduk ini. Jadi mereka masih tetap masih musyrik. Maka yang tidak beriman ini kemudian malaikat Jibril bengok itu apa? Menjerit atau apa ya? Soha itu bengok itu menjerit. Jadi berteriak gitu ya. Utawa nyentak gitu ya, nyentak malaikat dengan kemudian dia sangat keras. Jadi malaikat Jibril turun ke bumi, kemudian dengan sayhatan wahda, dengan sontekan suara yang keras gitu ya, satu sautan suara yang keras, kemudian mereka meninggal semuanya. Jadi besok itu akan diceritakan begitu. Jadi yang beriman ini, ya, beriman, apa yang tidak beriman ini kemudian disentak, ya, dihardik oleh siapa, malaikat Jibril dengan suara yang sangat keras, sayhatan wahida fahalaku, maka mereka terus binasa semua, meninggal semua. Sudah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, ya, dalam versi yang lain itu ceritanya enggak seperti itu. Kila diceritakan dari dalam versi yang lain menyatakan inna ibnatal malik tuwfiyat. Jadi bukan orang lain yang meninggal, tapi sebenarnya yang meninggal itu adalah putrinya raja. Inna ibnatal maliku tuwfiyat. Sesungguhnya ibnatal malik, anak perempuannya raja itu tuwfiyat,
meninggal. Faqala Sam'un ya ayyuhal malik utlub min hadainir rajulaini ayyuhyal ibnataka. Ini sudah ngomong, wis gini raja, santai saja. Utlub min hadainir rajulaini ayyuhya ibnataka. Ya sudah gini aja, suruh dua utusan yang ada ini biar anakmu perempuan yang meninggal ini dihidupkan kembali. Ya karena sudah akrab ya sudah. Ya udah gini aja. Fatolabal malik dalika minhuma. Atas cerita ini karena Sam'un begini ini ngomong begitu ya sudah. Akhirnya raja ini memanggil dua utusan itu. Faqoma wasolliya wada'awa fil alaniyah. Faqoma maka kemudian beribadah, jadi ya apa ya, wasolaya dan sholat juga wasolliya. Jadi dua utusan tadi Sotik dan Masduq ini sholat bolak-balik wada'awa ndonga fil alaniyah, dilihat orang banyak. Terus dia ndonga wiritan macam-macam. Ya qayyum istaghis. Ya macam-macam lah semua wiritane macam-macam. Kira-kira begitu. Tahu dilihat orang banyak. Wasam'un ma'ahuma fisirri. Tapi Sam'un dibalik itu secara diam-diam juga berdoa. Fa ahyahullahu ta'ala mar'ah. Kemudian Allah atas doanya ini ya ini karena memang perlu pembuktian. Ini kan raja ini ingin membuktikan kalau memang benar mereka ini utusan Allah, mereka ingin dia masyarakat ingin melihat apa hebatnya utusan Allah itu. Kalau hanya sama dengan kita, jelas bohong lah katanya. Nah, fa'ahyahullah maka kemudian Allah menghidupkan almarhum raja ini. Qabru wansakko dan pecah, jadi membelah, terbelahlah al-qabru, kuburan anaknya raja pecah. Fakhrajat maka kemudian keluarlah anaknya raja. Faqalat aslimu fa innahuma sadiqani. Langsung begitu keluar kaget semua kan, duh meninggal sudah berapa bulan. Ini versi yang lain kan yang tadi 7 minggu, 7 hari. Ya ini sudah beberapa bulan. Nah tahu-tahu begitu dongo Sam'un ini dengan siri, dengan ya rahasia lah. Dengan diam-diam, terus yang Sodik dan Masduq kelihatan ya memang itu ya juga salah satu itu strategi dakwah. Dakwah itu ya memang gitu, ada yang harus demonstratif. Terus diketok-ketok no. Jadi wong sodako untuk ngajak orang bersodako ya harus ada di papan tulis itu si A infak 10 juta harus ada. Biar apa? Orang yang kadang-kadang orang itu enggak diprovokasi. Kayak gitu ya pancet aja. Enggak mau sodako, enggak mau infak. Tapi kalau ada yang provokasi itu ya, tapi ya jadi penting memang harus ada yang demonstratif, kelihatan orang banyak, ada yang ada yang hamba Allah, ya penting itu hamba Allah ben orang biar bisa ikhlas. Tapi yang demonstratif sopo namanya ditulis 10 juta, 5 juta atau 500.000 itu ya demonstratif, alaniyah kelihatan. Biar apa ya? Syiar Islam memang harus begitu. Ada yang alaniyah, demonstratif, ada yang sirri. Jadi ada yang rahasia, gak ada yang tahu, serba itu. Nah, ini anaknya raja begitu dongo ya, Sam'un dengan sirnya, dengan diam-diam berdoanya, Sotik dan Masduq demonstratif doanya. Nah, anaknya ini kuburannya terus meletek, jadi wong Jawa meletek itu ya pecah, moro-moro langsung pecah itu. Terus keluar dari fakhrajat faqalat aslimu. Terus langsung ngomong, begitu keluar ini anaknya aslimu fa innahuma sadiqani.
Sudahlah, bapak saya, raja, dan juga orang-orang semua penduduk Antokia. Masuk Islamlah kalian semua. Fa innahum masodiqoni. Sesungguhnya Sotik dan Masduk ini adalah orang-orang yang benar, yang jujur, yang benar. Tsumma qalat, fa ma adunnukum tusallimuna tsumma sa'al Malik. Ya sudah kata siapa ini namanya? Anaknya yang meninggal hidup kembali. Fama adunnukum tusallimuna. Fama utawi opo adunnukum. Apa yang kamu kira-kira apa buktinya tusallimuna kamu bisa beriman kepada mereka semua. Semua sa'al Malik min ibnatihi kaifa halika. Akhirnya raja ini bertanya, sudah gini aja, kamu biar kita ini bisa lebih mantap, bisa lebih yakin bagaimana ceritamu ketika kamu mati kemarin itu. Beberapa bulan yang lalu, fil akhirah. Kaifa haliki fil akhirah. Bagaimana keadaanmu di akhirat waktu kamu meninggal. Qalat li sab'atu ayyamin mundu ana mutu muridot alayya amali. Ketika 7 hari meninggal itu uridot alayya amali, disodorkan buku rapot saya. Jadi rapot saya ini tunjukkan ketika 7 hari. Fawajadtu nafsi kafirotan, tak lihat katanya. Jadi begitu rapot ya, buku rapot saya ditunjukkan, saya lihat kata mati ini, anaknya yang mati. Fawajadtu nafsi kafir. Lah kok tak lihat lu? Kamu kafir tok. Tulisannya kafir. Kok cara sekarang itu dulu rapot itu merah semua. Isinya merah. Wa badalika udzib betul. Jadi begitu aku tahu rapotku merah semua karena kafir. Lihat kafir semua. Kalau kafir semua kan nggak ada amalnya sama sekali. Nggak ada pahalanya, ya dosa tok isinya. Wa ba'da dzalika udibtu. Karena begitu maka kemudian saya ini disiksa. Kula yaumin fi darin minan nar. La yusbihu adabun wahidun biwahidatin. Saya di setiap hari fi darin minan nar. Dalam sebuah kampung, dari itu bisa kampung, bisa rumah lah. Pokoknya dalam minan nari di neraka. Layus bihu adabun. Tidak ada yang menyerupai adab itu wahidun. Yang satu biwahidatin dengan yang lainnya. Jadi siksa itu antara satu dengan yang satunya tiap hari. Jadi sehari ini katakanlah di tung sirai itu, tung sirai. Besoknya itu ganti lagi. Jadi apa? Kalau kita lihat di kartun-kartun dulu itu, kartun siksa dalam neraka kan, mereka yang suka bohong, ilate, lesannya ini digunting. Jadi apalah yusbihu adabun wahidun biwahidatin. Jadi antara satu siksa dan siksa yang lain itu selalu berbeda. Falamma kuntu fi dari sabiatin. Nah, ketika sudah sehari begini, siksa begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, hari begitu memasuki hari kelima, falamma kuntu fi dari sabiatin. Maka ketika di tempat yang ke-7, ja'u biruhi ila jasadi. Ja'u, maka datanglah para malaikat biruhi dengan nyawaku, dengan roh saya, jasadku. Jadi begitu hari yang ke-7, ini malaikat datang membawa rohku untuk didekatkan dengan jasadku. Faqalu unduri ilal hawa. Mereka ngomong ke saya,
unduri ilal hawa. Saya disuruh unduri ningalono sira, lihatlah ilal hawa, ke atas, ke angkasa. Fanaratu waqad futihat abwabus sama. Kemudian saya melihat ke atas, tahu-tahu pintu-pintu langit ini terbuka. Wa itu rojulan hasanal wajhi. Maka terus aku melihat seorang pemuda yang sangat-sangat tampan. Yashfa'u liha ulai thalatha. Nah, herannya lagi, pemuda yang tampan ini membantu, memberikan syafaat kepada 3 orang. Ini, 3 orang ini. Fakol Malik, kemudian ya Malik, raja ini bertanya lagi, manit thalatha. Selalu begitu ya, ditanya. Karena yang berkumpul di situ kan orang banyak. Jadi anaknya ngomong, herannya pemuda ini kemudian menolong 3 orang ini. 3 orang ini siapa? Jari rojo. Kan di sini banyak orang, termasuk saya. Prajurit-prajurit. Fakolat hadas syab tu'ni syampun. Ya ini pemuda ini. Ya yang saya maksudkan ya sampun. Wahadani hadaini rajulaini. Dan ini 2 pemuda ini, Sotik dan Mas. Kemudian perempuan anaknya Rojo ini berkata, ya abiha ulai thalatha qad akhaduni min dhafirati wa akhrijuni minan nar. Hai ayahku, haula ithalasa, 3 orang ini qad akhaduni, mereka ini benar-benar ngambil, menjemput saya, mengambil, nyekel, memegangi saya, min dhafirati wa akhrajuni. Jadi dhafirah itu rambut yang digelung, gelungan. Jadi neraka kan saut-autan. Nah ini cerita, anaknya ini cerita. Rambutnya digelung itu, disanggul, disaut, diambil sama Sam'un, Sotik dan Masduk. Ya, pas di neraka. Wa akhrajuni, kemudian mengeluarkan saya katanya, minan nari, dari neraka. Fafutihat anni fara'aitu nafsi fi hadal makan. Fafutihat anni, kemudian saya kuburan saya dibuka ini. Fafutihat aini, maka kemudian saya melihat mata saya, fara'aitu nafsi fi hadal makan. Jadi begitu diambil ya, itu sanggul rambut ya, karena rambutnya aut-autan di dalam neraka, disaut, diambil sama Sam'un, Sotik dan Masduk, itu anaknya raja yang mati, tapi dia pas di neraka, disaut, dikeluarkan dari neraka. Terus dia begitu keluar dari neraka, kan begitu habis dipegang, dikeluarkan dari neraka, terus anaknya ini ngomong, wa futihat aini, wa fatahtu aini, saya terus membuka mataku, fara'aitu nafsi fi hadal makan. Saya kemudian baru sadar, oh ternyata saya sekarang ada di sini. Jadi ini karena ada Sotik, Masduk dan betul thumma talabatal ibnah minar rasulain ayyuradahu. Setelah cerita itu, thumma talabat, mongko golei sopal ibnatu anake minar rasulina, minar rasulain ayyuradaha ila makaniha. Jadi setelah bercerita banyak anaknya ini, terus anaknya ini mencari 2 orang rasul, ya Sotik dan Masduk itu, dia menginginkan agar supaya dia kembali lagi. Ya sudah, saya cukup hidup ini sekali ini saja, saya biar bisa memberikan nasihat kepada dan juga masyarakat biar beriman. Faroddaha fa'adat ila qabriha. Farodda mengembalikan 2 orang Sotik dan Masduk itu kepada anaknya raja ini, fa'adat ila qabriha. Maka terus kembalilah
raja ini ke kuburannya. Wa fi riwayatin amanat waruddat ila qabriha. Jadi dalam sebuah riwayat yang lain, sebelum dikembalikan ke kuburannya, ini anaknya apa ya, bersaksi untuk beriman, gitu ya, syahadah. Mereka dia beriman dulu, baru dikembalikan kepada ke kuburannya lagi. Wa fi riwayatin ma amanal malik bal baqiya ala kufrihi. Tsumma qala al malik. Jadi satu riwayat lagi ma amanal malik tidak beriman. Bal baqiya ala kufrihi. Bahkan raja ini semakin kufur. Ya. Tsumma qala al malik, kemudian raja ini ngomong lahum majitum hadal balad illan nifaq. Majitum, kamu datang ngomong kepada Sodik, Masduk, kepada Sam'un. Majitum hadal balad illa bin nifaq. Jadi tambah kafir. Terus ngomong, majitum hadal balad. Tidaklah kalian datang kepada negaraku ini illa bin nifaqi, kecuali dengan kebohongan. Nifaq, dengan nifaq itu kebohongan. Saya kira itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita besok bisa melanjutkan ini ayat berikutnya, dan mudah-mudahan cerita panjang ini ada yang apa ya, hikmah atau bisa kita petik mulai dari bagaimana strategi berdakwah. Jadi dakwah itu yang demonstratif, ada yang alaniah dan ada yang sirri, ya, ada yang diam-diam. Ini salah satu dakwah dari Sam'un. Saya kira itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.